Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir di rumah Allah ini. Andai kita hadir di rumah Allah ini diukur dengan harta benda kekayaan kita, mungkin sangat banyak pada hari ini orang-orang kaya, orang-orang yang banyak kebun sawitnya, yang banyak harta bendanya memadati rumah Allah ini. Atau andai kata Allah mengukur ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah dengan pangkat dan jabatan, maka bisa jadi orang-orang pejabat, orang-orang yang punya pangkat tinggi yang memenuhi rumah Allah ini. Atau andai Allah mengukur ketaatan dan kepatuhan seseorang hamba dengan badan sehat, maka banyak di luar sana orang-orang yang sehat tapi mereka tak hadir di rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah kali ini. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah oleh kita bahasanya yang mengukur daripada ketaatan seseorang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita yang hadir ini, yang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat berjemaah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga orang-orang yang di luar sana yang belum mendapat hidayah, agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqamah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada kita semua hendaknya syafaat beliau. Sekali lagi khatib mengajak, khatib menghimbau, khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Dalam arti kata, sama-sama kita berusaha sekuat tenaga kita, sehabis-habis kemampuan kita untuk senantiasa melaksanakan, menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha pula kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwa fillah, sidang jemaah Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan beri tema takutlah akan azab Allah ketika kita berpaling dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 124 yang dibacakan di awal khutbah tadi. Kata Allah,
Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang melupakan dari mengingat Allah, dari peringatan Allah, maka akan kami beri ia kehidupan yang sempit, akan kami beri dia kehidupan yang sulit, sakit. Bahkan yang lebih parah dari itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan nanti mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir ketika kita diuji oleh Allah di dunia ini hanya dengan penyakit, hanya dengan kesulitan hidup, banyak di antara kita yang salah paham, yang salah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dalam hatinya Allah tidak adil. Inilah yang salah dalam hidup dan kehidupan kita terkadang. Padahal kita tidak sadar apa yang sudah membuat Allah memberikan kesulitan itu. Allah memberikan penyakit kepada kita. Kita tidak sadar bahwasanya sudah diterangkan oleh Allah, ketika kita berpaling dari Allah, dari peringatan Allah, Allah berikan kita kehidupan yang sempit, sulit dan sakit. Dan bahkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang buta. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Terkadang ketika kita di dunia ini diberikan ujian mati lampu sebentar saja, di ketika malam hari, di saat kita membutuhkan waktu untuk penerangan, tiba-tiba mati lampu kita, rusak PLN, terbakar terapung. Kita tak sadar, kesal kita tumbuh. Kita salahkan orang PLN, kita salahkan orang lain. Tapi jarang kita berpikir, ketika Allah nanti memadamkan mata kita di hari akhirat, yang jumlah tahunnya, lamanya tidak bisa kita hitung, kekal abadi. Karena kehidupan dunia itu jauh berbeda dengan kehidupan akhirat kita. Lama, panjang, kekal abadi. Kehidupan akhirat itu, jika dibanding dengan kehidupan dunia, yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Satu hari kehidupan kita di akhirat itu 1000 tahun lamanya kita hidup di dunia. Begitu panjang kehidupan akhirat. Bayangkan, bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sangat lama. Ketika kita dibutakan di akhirat, satu hari aja kita dibutakan di akhirat itu 1000 tahun lamanya kita di dunia ini merasakan buta. Apalagi kita dibutakan untuk selamanya. Kemana pertolongan kita akan cari di sana? Kemana tongkat akan kita raba? Tak satu pun pertolongan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu khatib mengajar, khatib menghimbau untuk diri khatib sendiri, umumnya kepada kita yang hadir kaum muslimin sidang jemaah Jumat, sidang ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita berpaling dari mengingat Allah karena disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan dunia kita, disibukkan oleh pengurusan-pengurusan ladang-ladang kita, kebun-kebun kita, sehingga kita tinggalkan panggilan Allah, kita kosongkan masjid,
Inilah yang akan menyebabkan Allah murka, baik di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah murka Allah itulah di kampung akhirat tersebut. Kalau di dunia ini mungkin tak lama, dibuta pun kita di dunia ini tak lama kita hidup di dunia ini, 60 sampai 70 tahun Allah sudah panggil kita rata-rata umat sekarang ini. Tetapi ketika kita dibutakan Allah nanti di akhirat, na'udzubillah, sepanjang masa kita buta, kemana pertolongan akan kita cari? Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul memesankan kepada kita, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya. Dalam bekerja memang kita pantas untuk rajin-rajin, untuk serius. Namun jangan lupa kita beramal. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ketika kamu beramal, ketika datang panggilan Allah, beramallah seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Ketika orang memikirkan akan mati besok pagi, mungkin amalnya semakin menambah, mungkin amalnya semakin meningkat. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah yang pendek ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.